Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Amokkedang edisi khusus bersama ini seorang tokoh dari Kota Batam, asal dari Kabupaten Lembata. Kali ini kita akan mengulas sedikit perjalanan beliau, mulai dari kampung sampai ke Batam hingga menjadi seorang tokoh di Kota Batam ini. Selamat datang Bang Dion, Bang Odai. Siap. Ini senior kita yang luar biasa. Saya mengenal beliau ini selalu berkecimpung di dalam dunia organisasi. Siap. Jadi coba Abang ceritakan sedikit perjalanan dari kampung hingga Kota Batam sampai pergaulannya memang lebih tertarik ke dunia organisasi ini, Bang. Silakan. Jabatan beliau terakhir hari ini adalah sebagai Ketua Harian Laskar Merah Putih Provinsi. Iya, Provinsi Kepri. Coba silakan Abang ceritakan sih. Oke, baik, terima kasih sudah diundang ke podcast Amokkedang. Semoga podcast ini membawa inspirasi bagi kita semua. Perjalanan kehidupan kita setiap insan pasti berbeda-beda. Berbeda-beda pasti, siap. Saya secara pribadi dunia pendidikan memang sempat pincang. Siap. Tapi tidak mungkin mematahkan semangat Abang untuk... Oh tidak, sama sekali tidak. Karena di era hari ini semua bisa dilewati melalui jenjang pemerataan, penyamaan. Siap. Nah, jadi tidak perlu malu ketika harus orang bilang apa namanya? Nembak di atas kuda, harus, iya, betul. Tapi memang harus bisa diakui oleh negara. Siap. Itulah. Ya. Nah, lalu perjalanan hidup saya sendiri pertama tujuannya merantau. Iya. Lalu proses berjalan ya seperti hari inilah. Iya. Dari 2000-an awal, 90-an. 90-an ya? 90-an merantau kemana-mana lah ya. Akhirnya berlabuh di Kota Batam. Kenapa Abang tertariknya khusus di dunia organisasi ini, Bang? Oke, baik. Dunia organisasi itu kan pertama mendewasakan kita dalam bergaul ya terutama. Siap. Karena di rantau ini kan semua etnis, semua suku ada. Siap. Nah, maka kita mungkin lebih baik membaur. Ya. Dengan demikian maka kita bisa masuk ke semua lini. Masuk, ya betul. Dengan bisa berorganisasi, lalu kita bisa membaur, maka semua pergaulannya tidak terbatas. Semua kalangan kita bisa merasa dekat lah. Gitu. Bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman kita dari timur saja. Ya. Tetapi dari semua kalangan kita pasti diterima dengan baik. Siap. Ada nggak kendala-kendala di dalam bidang ini, profesi ini, organisasi atau mungkin komunikasi dan lain-lain awal-awal ya? Kalau sekarang udah jago. Iya. Awal-awal ada kendala atau bagaimana kekurangan kita yang memang kita asal dari Flores kan, timur, jadi pasti ada kendala-kendala. Orang timur itu kan secara otomatis ya, karena kita dididik keras. Betul. Maka karakter kita tidak bisa kita bohongi lah. Bahwa dimanapun kita berada pasti karakter itu terbawa. Betul. Maka dengan berjalannya waktu, kedewasaan dan pergaulan itu yang membuat kita menjadi orang yang berpikir dulu baru bertindak. Siap. Oh, berarti kebanyakan bertindak dulu baru berpikir. Siap. Nah itu harus kita mungkin coba sama-sama untuk mewariskan ke generasi untuk berubah. Siap. Bahwa segala keputusan itu berpikir dulu baru bertindak. Dari organisasi juga lah mendewasakan. Ya. Organisasi, kehidupan, lalu pergaulan terutama ya, pergaulan dengan semua kalangan. Siap. Dari kalangan yang mungkin paling bawah, betul, dan mungkin kalangan top daerah sini ya, kalangan top lah mungkin. Berarti dari organisasi itulah yang tidak membatasi pergaulan. Betul banget. Di Batam ini dulu kan Bang, ini kan kita kenal dengan memang dunianya
mafia lah. Iya, iya, iya. Ada nggak perjalanan yang menyentuh ke situ, Bang? Sedikit aja ini. Semua orang merantau pasti tidak memilih-milih pekerjaan. Siap. Ya. Jadi baik itu yang terkenal dengan dunia malam atau mungkin dunia hiburan dan lain sebagainya, tidak terlepas dari itu semua kita pasti lewatin. Ya. Sebagian kecil juga pernah kita rasain, pernah kita lewatin. Tapi dengan keputusan yang bulat, keberanian dan siap menerima segala konsekuensi dan resikonya, kita harus bisa mengambil sebuah sikap bahwa saya harus mungkin kelebihan saya mungkin tidak di sini, mungkin seperti itulah kira-kira. Saya dan tidak, akhirnya memilih untuk lebih baik berada di sebuah wadah yang mungkin diakui secara nasional atau negara lah, gitu. Sehingga setiap gerak langkah kita selalu diakui dan dipantau oleh semua mata. Siap. Dari profesi abang yang sekarang yang akhirnya memilih berkecimpung di dunia organisasi, kira-kira ada nggak tokoh-tokoh yang menginspirasi abang untuk sehingga abang menjadi bisa seperti hari ini? Oke, baik. Podcast Amokkedang, terima kasih. Banyak tokoh yang membuat saya terinspirasi. Siap. Ya, di Kepulauan Riau ini saya mohon izin nama para senior, sesepuh, tokoh yang menjadi panutan saya akan ucap di sini. Siap. Mohon izin kalau namanya diucap. Tokoh yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya sampai detik ini, saya harus akui bahwa ada beberapa nama tokoh yang menjadi inspirasi bagi saya, dan alhamdulillah saya bisa membawa diri sampai detik ini. Siap. Yaitu pertama-tama beliau biasa disapa dengan sebutan Romo. Siap. Romo Suryo Respationo. Tokoh politik dan seorang tokoh Pokoknya semua paham lah bagaimana beliau. mantan wakil gubernur Kepri. Siap. Sosok yang memang kalau dilihat dari luar ya pasti berbeda dengan di dalam. Siap. Nah, Betul. inilah kelebihan salah satu tokoh beliau, Romo lah. Ya. Dan berikutnya juga seorang mantan kepala BP, juga wali kota Batam 2 periode. Bang, saya biasa panggil Bang ya. Iya. Tapi Pak Wali Kota Batam pada zamannya Pak Haji Muhammad Rudi. Ya. Nah, beliau ini juga salah satu tokoh yang memberikan saya banyak masukan. Lalu ya perjalanan itu kita mengikuti mereka lah yang membuka pintu. Siap. Tidak terlepas dari itu, tokoh yang terkenal dengan kelihayan beliau di hukum ya, Bang Haji Masrur Amin. Oh, ketua KPSS. Pada zamannya. Pada mantan zamannya, ketua Perkip Kota Batam. Siap. Seorang lawyer senior dari timur. Dari timur, orang kita Sulawesi. Siap. Nah, terus salah satu tokoh lagi yang mungkin tidak bisa dilupakan karena beliau ini pernah memberikan saya peluang bisa lebih memahami tentang organisasi secara nyata. Siap. Beliau itu Bang Saparudin Muda. Pendiri Perpat. Tapi dengan abang pernah menjadi ketua Perpat pada zamannya. Ya. Jadi memang, bagaimana ceritanya? Jadi memang ada sedikit cerita lah. Ya. Buat kita semua, maka dari pergaulan itulah bisa memberikan kita kesempatan untuk berada dimanapun, mau di organisasi apapun, sah-sah saja. Yang pasti bahwa kita bisa menempatkan diri, kita bisa tahu di mana kita berada. Gitu. Iya, betul. Sehingga saya sempat memang diangkat menjadi ketua DPD Perpat. Pada zaman itu. Nah, sehingga saya merasa bahwa walaupun saya terlahir dari
Rahim Lembata dari timur, tapi dari timur, menjadi ketua sebuah organisasi pemuda tempatan Melayu. Saya merasa sangat bangga. Ada nggak polemik? Pasti ada polemik karena orang timur jadi ketua pemuda Melayu. Jadi kontroversi itu pasti ada ya. Nah, orang tempatan ini kan merasa memiliki rumah, ya. Iya betul. Dia punya rumah, dia punya kampung. Nah, kita pendatang lalu berada di sana, lalu menjadi sebuah pucuk pimpinan, walaupun mungkin terkecil ya. Tapi kan semua mata kan tersorot pada posisi itu. Pada posisi betul. Karena mungkin harusnya kesempatan itu berada di teman-teman tempatan lah. Betul. Jadi saya memang sangat beruntung lah, merasa beruntung karena mengenal tokoh-tokoh yang memang sangat memberikan inspirasi bagi saya secara pribadi untuk bisa mengontrol diri, bisa bawa diri kemanapun saya pergi. Betul. Nah, maka orang bilang politik itu kan kejam, ya kan? Kalau bagi saya sih politik itu pendewasaan. Bagi saya politik itu pendewasaan karena di dunia politik, di dunia organisasi itu tidak semua orang bisa menempatkan diri. Betul. Abang menikah di Batam? Batam. Oh, berarti dari kampung masih sama, kita masih bujang ya. Dapat jodohnya di Batam. Kalau itu banyak ceritanya itu. Ya, ini gini Bang. Di dunia organisasi ini kan tidak terbatas Bang. Pergaulannya setiap hari, bagaimana Abang bisa menyeimbangkan antara pergaulan di dunia organisasi ini dengan kehidupan pribadi di rumah maksudnya? Oke, baik. Pasang surutnya dalam rumah tangga itu pasti ya, karena di dapur pasti beda-beda isinya ya. Siap, betul. Jadi terkadang pasang, kadang surut, ya semua orang pasti melewati itu. Tetapi kembali kita merenung lalu bisa membawa diri ke dalam luar dari rumah, maka alhamdulillah sempat pasang surut itu kita bertahan sampai hari ini pasang. Siap, betul, siap. Terus di organisasi kita karena memang sudah berjalan sampai detik ini ya, jadi semua seperti air ngalir saja. Semua mengalir ya? Mengalir saja, karena di sana banyak teman yang juga mungkin baru masuk sebagai kader atau anggota. Betul. Nah, kita pasti mencoba memberikan yang kita bisa dan bisa kita pahami. Nah, untuk bisa menjaga diri, batasan-batasan yang dimana kita harus bisa mengatasnamakan organisasi. Betul. Dimana kita harus bawa nama pribadi. Nah, sehingga tidak terkontaminasi. Contoh kecil lah, ketika kita berada di satu titik persoalan ya. Betul. Persoalan yang di sana sangat riskan ketika kita membawahi organisasi. Nah, maka tanggalkan organisasi, bawah diri pribadi. Nah, sehingga tidak melahirkan kontra dengan grup lainnya. Kontra dengan grup lainnya, organisasi lain. Itu harus dihindari. Menyentuh dengan, karena kalau kita pakai bendera A, maka akan bendera B dan sampai Z akan lahir. Betul. Jadi Abang hindari itu menyentuh dengan individunya langsung. Betul. Tidak alhamdulillah podcast Amo Saleh paham lah. Siap. Bagaimana di lapangan, kalau saya datang pasti saya tidak pernah langsung mengangkat bendera ya. Siap. Saya pasti mencoba untuk berada di diri saya sendiri. Siap. Dari kehidupan Abang ini kira-kira ada prinsip yang Abang pegang? Selama merantau mungkin di banyak daerah ya. Tapi kalau khusus di Tanah Melayu, yang pasti bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu betul sekali. Nah, maka ketika kita berada di Tanah Melayu, maka hargailah orang tempatan. Hargailah orang tempatan. Karena bagaimanapun, sepintar apapun kita, pemilik rumah lah yang betul. Pemilik rumah yang betul. Jadi dengan menghargai anak tempatan, dengan menghargai orang lain, maka kita akan bisa dihargai. Siap. Baru-baru ini di Kota Batam, Abang terlihat agak viral di video TikTok Abang ya. Iya. Ya betul. Pernyataan Abang yang viral terkait ada persoalan. Bagaimana Abang menanggapi isu-isu yang berkembang itu secara
Abang sebagai tokoh sebuah organisasi besar di Kepri ini, Bang. Terima kasih. Akhir-akhir ini kan memang Batam khususnya ini kan banyak melahirkan problem-problem yang berpotensi ya, berpotensi memecah belah. Oh ya, siap. Nah, saya tidak menutup diri bahwa saya juga bukan manusia sempurna. Nah, tetapi sebagai anak rantau, juga lama di daerah Melayu, maka sudah sewajarnya kita sama-sama menjaga kondisi Kota Batam tetap kondusif. Siap. Kenapa saya bisa buat di statement di TikTok? Karena memang di negara ini belakangan ini kan banyak kondisi yang memang demo ada di mana-mana. Betul. Nah, lalu kita baru saja juga buat pernyataan di Harlah Lam. Ya, betul. Nah, Harlah Lam itu kan pernyataan perdamaian dan Batam Madani yang kondusif, jadi aman. Dengan Batam aman, maka kita semua pasti nyaman. Betul. Nah, maka saya hanya bisa memberikan pesan bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, tapi selama kita berada di kampung orang, maka tetap kita cinta damai. Betul. Nah, sehingga saya mencoba memberikan pesan bahwa boleh kita membenci siapapun, itu hak kita. Betul. Tetapi kalau kita tidak pernah merasakan kedekatan itu sih nggak masalah. Contoh nih, betul paham. Saya pernah dekat sama Amo kan. Iya, betul. Saya pernah dekat sama Amo. Tiba-tiba saya tidak suka dengan Amo. Itu hal wajar juga. Wajar, itu hal biasa. Tapi tidak harus dengan hal seperti itu gitu. Jadi ini kan menimbulkan kegaduhan gitu ya. Betul. Jadi nanti akan terkesan semacam grup A, grup B, grup C dan seterusnya. Nah, inilah harus kita hindari. Betul. Supaya semua anak Batam atau anak rantau yang berada di Batam ataupun generasi kita selanjutnya juga melihat kita bahwa ternyata abang kita atau orang tua kita yang dulu kita ini kan akan berganti generasi. Betul. Ya kan? Siap. Kalau kita berikan pesan yang baik, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Lebih baik. Betul. Itu mungkin itu sih. Mengutip semangatnya Ketua Lam ya. Batam kampung kita. Betul. Slogannya kan jelas kan. Aman, damai dan sejahtera. Betul. Jadi jangan menganggap bahwa Batam ini orang lain. Betul. Melayu udah menerima kita dan menganggap maka kita sama-sama memiliki Batam ini. Memiliki Batam. Alhamdulillah. Kira-kira ini Bang, ini agak mulai menuju ke terakhir. Ada nggak kira-kira pesan-pesan untuk generasi muda yang zaman sekarang ini nggak hanya kuliah, tapi mungkin harus berkecimpung di dunia organisasi supaya bagaimana bisa maju sesuai dengan pengalaman Abang lah, kira-kira Abang pesan-pesan sedikit lah ke generasi muda. Oke, bahasa zaman now-nya pasti mungkin seperti apa ya, closing statement. Betul. Nah, jadi terima kasih. Bagi saya pribadi, generasi muda harus bisa membawa perubahan positif. Ya, terutama di tingkat pergaulan. Betul. Nah, kita sebagai orang tua juga wajib menyelamatkan generasi kita. Betul. Ya, contoh mungkin kehidupan kita seperti hari ini, tapi kalau bisa anak-anak kita selamatkan lebih baik dari kita, serangkan lebih baik. Nah, dengan demikian maka kita sama-sama sedang menjaga Kota Batam yang kita cintai. Siap. Nah, bagaimana mempertahankan kenyamanan bersama? Nah, dengan cara pertama harus bisa bergaul dengan siapapun. Siap. Nah, yang kedua harus bisa percaya bahwa perbedaan itu ada. Betul. Tapi jangan karena perbedaan lalu melahirkan pertikaian dan perpecahan. Siap. Nah, lalu mungkin yang ketiga, jangan pernah sungkan untuk bergaul dengan semua kalangan. Mantap. Siap. Sehingga di sana kita mendapat ilmunya. Ilmu, betul. Kalau kita berani untuk bergaul dengan semua kalangan, termasuk tokoh ataupun dia orang paling bawah sekalipun, maka insya Allah
semua kita akan mendapatkannya di sana. Betul. Yang mungkin kita tak dapat di bangku pendidikan, betul, kita dapatnya di lapangan. Pasnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang Dion Langgodai atas wawasan yang sangat berharga di podcast Amo Kedang. Semoga kita bisa menemukan inspirasi-inspirasi yang beliau sampaikan untuk bagaimana kita menjadikan pegangan hidup yang nggak baik ditinggalkan, yang baik harus kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.